Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disingkat dengan WHO, mengatakan bahwa 1 miliar orang yang terkena gangguan mental pada tahun 2019 itu salah satu faktor terbesar ya, berasal dari lingkungan kerja. Jadi dampak dari stres lingkungan kerja itu nggak main-main. Buat yang belum tahu, kurang lebih ini adalah dampaknya. Yang pertama, penurunan produktivitas, turunnya fokus sehingga membuat banyak kesalahan dalam bekerja, pengurangan kualitas hubungan interpersonal, jadi makin banyak konflik nih, dan gampang terpancing drama-drama kantor atau lingkungan kerja gitu ya. Dan ketidakpuasan kerja, menjadi malas, tidak bersama kerja, dan masih banyak lainnya akibat yang timbul dari stres di lingkungan kerja. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing ilmu yang saya pelajari mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas kesehatan mental di lingkungan kerja. Kebetulan saya juga kerja sebagai karyawan di industri teknologi dan di satu sisi juga saya sebagai dosen psikologi Universitas Paramadina. Semoga bermanfaat. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dulu konsep kesehatan mental itu sendiri. Jadi, konsep kesehatan mental itu bukanlah sesuatu yang biner atau binary, tetapi bersifat kontinum. Seperti bagian yang saya share, nah teman-teman bisa lihat ya bahwa kesehatan mental bukan biner. Seperti misalkan kamu harus bahagia, tidak boleh sama sekali sedih. Kalau sedih berarti kamu sama dengan tidak sehat mentalnya, tapi lebih bersifat kontinum. Nah, sifat kontinum ini terbagi jadi dua sumbu nih, yang saya sebut dengan sumbu positif itu ada thriving, dan sumbu lainnya yang negatif itu ada sumbu mental illness gitu ya. Nah, setiap saatnya kita akan berada tarik menarik di antara dua sumbu ini nih, kondisi kita ya, kondisi mental kita akan tarik menarik di antara kedua sumbu ini. Itu artinya selain sifat kontinum dari kesehatan mental juga memiliki sifat tidak tetap atau tidak statis, tapi dinamis ya, bergerak gitu, kadang naik, kadang turun, kadang ada di sumbu yang bagus, kadang ada di yang tidak gitu. Lantas apa nih yang membuat kita naik dan turun? Apa yang menyebabkan itu? Tentunya ini ada faktor dari eksternal dan internal gitu ya. Di antara faktor yang mempengaruhinya, misalkan suasana hati, kondisi pikiran, terus kalau faktor eksternal ada faktor cuaca, terus juga kesehatan fisik juga mempengaruhi, pertemanan ya, rekan-rekan kerja di sekitar toksik atau tidak gitu ya. Dan masih banyak hal lainnya gitu ya yang mempengaruhi, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di segmen selanjutnya gitu ya. Nah, jadi setiap saatnya bisa berubah-berubah gitu ya, tergantung dari faktor-faktor tersebut. Kadang kita sedang semangat-semangatnya, thriving banget, atau kita bahkan sedang low-nya, sedang rendah banget, ada di sumbu yang mental illness. Nah, di bagian berikut ini atau di gambar berikut ini saya sedikit memberikan ciri-cirinya gitu ya. Kalau kalian sedang berada di sumbu yang thriving, yang semangat gitu ya, kalian akan merasa fokus, merasa produktif, dan feelingnya, perasaannya gitu, positif, bawaannya enjoy dan semangat gitu ya. Namun di lain sisi, mungkin ada hari-hari di mana kita sedang low gitu ya. Nah, kalau sampai ke sumbu ekstrim mental illness gitu ya, kita bisa mengalami kecemasan yang berlebihan atau bahkan sampai depresi, terus selalu berpikir negatif, berpikir overthinking gitu ya, takut dikira rekan kita begini, takut salah ngomong, aduh tadi gue tuh ngomong apa ya, kayaknya nanti bakal diomongin deh gue salah ngomong, dan lain sebagainya yang tidak terkontrol dan malah menyebabkan diri tersiksa gitu ya, akibat dari pikiran-pikiran itu sendiri. Atau juga ada di sumbu tengah-tengah nih ya, tetap berfungsi gitu ya, maksudnya kita tetap bisa menghandle masalah, berpikir dengan kreativitas masih bisa, cuman mungkin tidak terlalu bersemangat banget dan gampang fokusnya juga terdistract gitu ya. Nah, ini ada posisi di tengah-tengah yang rata-rata umumnya mungkin orang ada di posisi ini gitu ya. Ya, jadi karena perkembangan teknologi yang sudah begitu canggih gitu ya, jadi menghilangkan sekat-sekat pembatas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi gitu ya. Jadi sudah tercampur baur gitu ya. Ya, kadang di luar jam kerja kita masih tetap harus di
minta bekerja, bahkan juga kadang nggak diminta bekerja, ada dorongan sendiri dari dalam hati untuk bekerja karena merasa bahwa kalau tidak bekerja di malam hari akan kalah saing dengan rekan-rekan lain yang bekerja di malam hari. Nah, makanya muncul istilah toxic productivity. Atau ada seorang filsuf Jepang nih yang mengatakan bahwa fenomena ini disebut sebagai burnout society gitu ya. Yang dimana kalau kita merasa nggak produktif, itu akan menyebabkan kita cemas gitu ya. Ya oleh karena itu penting sekali kita bisa memiliki skill untuk memanajemen kondisi mental kita gitu ya. Jadi skill yang dibutuhkan saat ini bukan hanya skill data atau skill AI, tapi skill manage mental kita itu juga sangat penting. Jadi teman-teman bisa menggunakan sumbu tadi yang sudah saya share, sumbu yang positif, thriving atau sumbu yang mental illness tadi. Kira-kira teman-teman lagi ada di posisi mana gitu ya. Nah, jika sudah mengetahui teman-teman ada di posisi mana, segeralah lakukan siasat-siasat agar kita bisa menanggulanginya. Kalau kita lagi low, jangan sampai terlalu lama, terlalu larut sehingga masuk ke fase depresi gitu ya. Nah, tentu itu tidak baik dan tidak kita inginkan. Jadi dengan mengetahui posisi kita di mana, untuk sementara saat ini bisa menggunakan sumbu tersebut, teman-teman bisa mengatur siasat strategi masing-masing. Yang nanti di segmen-segmen berikutnya juga saya akan bahas siasat atau strateginya gitu ya. Jadi di video ini cukup sampai di sini dulu mengenai pemahaman konsep kesehatan mental di lingkungan kerja. Semoga bermanfaat.